Oke, selamat pagi atau siang atau malam, kapanpun Anda mendengarkan siaran ini. Kita akan masuk di dalam pendalaman Alkitab, dan topiknya adalah pola kerajaan Allah berdasarkan Injil Yohanes. Ini adalah suatu kelanjutan dari yang sebelumnya. Kita akan melihat bahwa Injil Yohanes memiliki makna tertentu. Karena dia hanya menyatakan 7 mujizat, memberitakan 7 mujizat, ada pernyataan 7 I am ataupun aku adalah, gitu ya. Dan menarik, oleh sebab itu kita mau melihat tentang Injil Yohanes ini. Kenapa Injil Yohanes yang dihubungkan dengan kerajaan Allah? Karena dari keempat Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai raja, yaitu raja orang Israel. Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba, dan Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai anak manusia. Maka Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai anak Allah, sebab dia datang dari kerajaan Allah. Sebab itu kita mau lihat hal-hal yang Tuhan mau kasih unjuk ke kita tentang kerajaan Allah lewat Injil Yohanes ini, terutama melalui 7 mujizat yang Tuhan perlihatkan. Ya, Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita mendengar ini, Anda sudah berdoa dulu. Saya sudah berdoa sebelumnya supaya kita tidak juga mengambil waktu banyak. Ya, kalau Anda belum berdoa, stopin dulu, Anda berdoa. Oke, kita mulai aja dengan hal yang kita sudah tahu, bahwa di dalam kerajaan Allah, dan saya selalu berkata bahwa Allah, Tuhan kita, Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu mencari hubungan, bukan menciptakan agama. Agama akan membuat Anda menjadi dipenuhi dengan ritual, tetapi hubungan adalah sesuatu yang bisa kita nikmati. Tuhan mau kita menikmati Dia. Dan untuk suatu hubungan berjalan dengan benar, Anda bisa nikmati, ada hal-hal tertentu. Dan di sini ya, untuk mempermudah, untuk mengingat, dan juga suatu kebenaran, saya memberikan 5P pada Anda dalam bahasa Inggrisnya, ya, bahwa God works by patterns. Tuhan bekerja dengan pola. Jadi Anda bisa ngikutin, ini dari Tuhan atau tidak, ya. Kemudian based on divine principles, berdasarkan prinsip-prinsip ilahi. Dia nggak mungkin melanggar prinsip dia nggak mungkin mencampur prinsipnya dengan prinsip dunia, nggak mungkin. Dan segala sesuatu di dalam dia ada punya tujuan. Karena ketika dia berkata satu kata aja, semua ada tujuan. Ketika dia memperlihatkan sesuatu, semua ada tujuan. Ya. Kemudian, Ibu, di dalam kerajaan Allah, segala sesuatunya adalah untuk menggenapi janji. Bukan tentang yang lain. Bukan untuk meninggikan Tuhan, karena Tuhan sudah ditinggikan. Anda mau tinggikan atau dia adalah maha tinggi, maha mulia. Tapi ketika Anda meninggikan dia, Anda akan melihat kuasanya mengalir. Tapi segala sesuatu adalah untuk menegakkan janjinya. Sebab dia Allah yang setia. Salah satu karakter Tuhan yang paling utama adalah kasih setianya. Kapan Anda bisa mengatakan seorang itu setia? Atau kasih setianya untuk selama-lamanya? Ketika dia menggenapi janjinya. Amin. Oleh sebab itu, ketahuilah janjinya. Anda perlu tahu, bukan dari kata orang, tapi Anda dengar dari dia, dari firman-Nya, oke? Dan tujuan segala sesuatu di kerajaan Allah adalah demi orang yang dikasihinya, yaitu Anda dan saya, supaya Anda prosper. Inilah, saudara-saudari, ketika Tuhan suruh kita memuji Dia, tujuannya untuk kita. Karena dengan memuji, kita menyadari apa yang sudah Dia berikan buat kita, yaitu keselamatan. Ketika kita menyembah pun, supaya kita menyadari keagungannya, kemuliaannya. Amin. Oke, kita lanjut aja. Bukan itu yang kita bahas, tetapi tentang kerajaan Allah, pola kerajaan Allah sesuai dengan Injil Yohanes. Dan hari ini kita bahas tentang mujizat kelima, yaitu Yesus berjalan di atas air. Sekilas untuk mengingatkan Anda, kejadian adalah ketika Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan, kemudian yang dia lakukan adalah dia hari sudah mulai malam,
Dia suruh murid-muridnya pergi ke seberang dulu naik perahu, dan dianya naik ke gunung untuk berdoa. Bapak Ibu, ya. Ini ceritanya. Saya akan kombinasi dengan Markus karena ini suatu yang paralel. Kenapa? Karena supaya bisa memperlihatkan sesuatu yang tidak diperlihatkan dalam Yohanes. Oke? Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, maka mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu mereka. Maka ketakutanlah mereka. Ya? Anda melihat di sini, lihat dulu, ini saya mau katakan, ini dari sisi mereka. Mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka berada di dunia ini. Ya, dunia akan melihat bahwa segala sesuatu adalah tentang usaha kita. Mereka mendayung, lalu apa lagi? Mereka melihat, ya. Ya, tetapi kita lihat sekarang dari sisi kacamata Tuhan Yesus. Saya ambil dari Markus 6:48, ya. Yesus ketika di atas gunung, ya, dia melihat. Ketika ia melihat, itu Yesus melihat betapa payahnya mereka, murid-muridnya, mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka dengan berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ya, Anda ngelihat, lalu yang di atas tadi Anda ngelihat ini adalah tentang apa yang dunia perlihatkan, itu usaha Anda, apa yang Anda lihat, tetapi yang di bawah ini adalah apa yang Yesus ataupun kerajaan Allah perlihatkan. Apa itu? Yesus melihat, Yesus datang. Amin, Bapak Ibu. Jadi apa yang mau saya katakan? Saya mau katakan pola yang pertama adalah kerajaan Allah bukan tentang kemampuan, apa yang Anda bisa lakukan dan apa yang Anda lihat. Kalau apa yang Anda bisa lakukan, Anda sangat terbatas. Sehebat-hebat manusia, dia terbatas. Kalau Anda hanya berpaku pada apa yang Anda lihat, yang akan Anda lihat dan kita lihat akan mengerikan lama-lama. Oke, Anda tahu keadaan hari-hari ini. Kalau kita hanya melihat berita, kemampuan manusia, kita gentar. Tetapi ketika kita mulai melihat apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan bisa lakukan, kita makin tenang. Intinya apa sih, saudara-saudari? Ini begini, saudara. Intinya adalah kerajaan Allah bukan tentang kita. Kerajaan Allah adalah apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan lakukan. Oke? Tapi bukan itu aja. Ini sama tadi ya, bukan itu aja. Maknanya apa kalau gitu? Maknanya kembali hubungan. Di dalam hubungan bukan hanya dari Tuhan. Kalau Tuhan mau pegang Anda, tapi Anda nggak mau, kita nggak bisa menikmati hubungan tersebut. Nah, ini Anda lihat sendiri. Kalau Tuhan melihat, Tuhan mampu melakukan. Pertanyaannya, apakah Anda, saya dan Anda tahu dan percaya bahwa Dia melihat kita, pergumulan kita, masalah kita, serangan-serangan yang menghampiri kita, kebutuhan kita? Apakah Anda tahu, Anda sadar bahwa kita hidup di kerajaan Allah, kita warga kerajaan Allah, kita anak-anak kerajaan Allah, bahwa Bapa selalu melihat kepada kita, sehingga apapun yang terjadi, apapun pergumulan kita, apapun kebutuhan kita, apapun yang kita hadapin, Dia lihat. Dan bukan itu aja, Dia datang mendekat. Kadang kita pikir kita yang harus mendekat. Itulah yang membuat kita tidak melihat kuasa Tuhan, karena kita pikir segala sesuatu bersumber pada kita. Tetapi kerajaan Allah adalah tentang Allah sendiri, tentang rajanya, Yesus. Kalau Anda mengatakan suatu kerajaan ini hebat, Anda melihat seperti cerita dalam Salomo. Orang melihat rajanya hebat, lalu bukan hanya rajanya, rakyatnya pun hebat. Itu yang terjadi Salomo. Ya, ketika Ratu Syeba datang, mereka melihat bagaimana kerajaan Salomo, mereka menjamu Ratu Syeba dan memberi hadiahnya. Tadi juga dia lihat rakyatnya mapan semua. Dan demikian juga Bapak Ibu, kerajaan Allah bukan hanya Tuhan ditinggikan, tetapi Tuhan mau melihat, Tuhan mau memperlihatkan bahwa anak-anaknya pun ditinggikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ya, Dia melihat kita, Dia mendekat kita.
Selama ini mungkin kita berpikir bahwa kita yang harus terus mendekat supaya Tuhan tolong. Enggak, kerinduan Tuhan adalah Dia mau mengangkat kita. Oleh sebab itu dia harus mendekat. Dia nggak bisa jauh. Dia harus mendekat. Tapi Ibu percaya, maka kita akan melihat. Percayalah, Dia selalu ingin dekat. Tujuannya apa? Menopang kita, menolong kita. Dia mau menunjukkan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Petrus katakan begitu. Oh, kita ini umat kepunyaannya sendiri, ya, untuk menyaksikan ataupun kita diperlihatkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, ini dia yang saya katakan. Apakah kita tahu dan percaya bahwa Dia melihat, Dia mendekat, dan Dia bertindak di saat-saat sulit yang kita lalui? Mungkin hari-hari ini dengan segala berita corona, bukan hanya tentang coronanya, tetapi adalah yang kadang dunia perlihatkan adalah masalah ekonominya, yang dunia perlihatkan adalah masalah sosialnya. Tapi saya katakan, Anda dan saya yang telah menerima Yesus adalah warga kerajaan Allah. Tuhan melihat Anda, Tuhan mendekati kita, karena Dia mau bertindak, Dia mau menunjukkan kuasanya. Amin. Oke, saudara, itulah makanya saya mau katakan, ataupun firman Tuhan katakan, Dia adalah God who sees. Tuhan yang melihat segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Amin. Oke, kita lanjut. Tetap pada mujizat yang sama dari Yohanes 6:19. Saya nggak usah bacakan lagi, tetapi sekarang saya bacakan jawaban Yesus di Yohanes 6 ayat 20-21. Ya, ketika murid-muridnya sudah mendayung melihat Yesus berjalan di air, mereka ketakutan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Tapi Ibu lihat, ya, di atas ayat 19, apa yang terjadi? Murid-muridnya ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena mereka melihat. Segala sesuatu yang berdasarkan apa yang kita lihat akan mendatangkan ketakutan. Tapi Bapak Ibu enggak. Manusia pada dasarnya lebih kuat pada kemampuan melihatnya daripada kemampuan mendengarnya. Sebab itu untuk kita nggak takut itu nggak gampang. Apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Kita ngelihat apa yang terjadi di ayat 20 dan 21. Yesus bilang, jangan takut. Kenapa nggak takut? Karena Ia berkata. Apa maksudnya? Ibu, maksudnya adalah simple. Ketika Anda mendengarkan, membuka telinga rohani Anda untuk mendengar firman Tuhan, maka ketakutan akan pergi. Tetapi ketika Anda membuka mata jasmani ataupun logika Anda terus main, ataupun Anda terus dipengaruhi oleh dengan apa yang Anda lihat, maka ketakutan akan mendatangi kita. Hanya firman Tuhanlah yang berkuasa mendatangkan kekuatan, yang mengusir ketakutan. Sebab Dia tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan, tetapi kasih, kekuatan, dan sound mind, pikirannya tertib. Ketika Anda berfokus pada apa yang dilihat, pasti ketakutan datang. Dunia akan membordir Anda dengan apa yang diperlihatkannya. Tujuannya, Anda gentar, Anda takut, ya. Ataupun juga mungkin Anda akan menjadi nyaman dengan dunia. Anda akan terikat dengan dunia. Anda akan begitu menikmati dunia, sehingga pada akhirnya Anda nggak bisa menikmati Tuhan. Anda nggak bisa menikmati itu baca firman, Anda nggak bisa menikmati berdoa. Itu nggak datang seketika, Bapak Ibu. Apakah Anda bisa menikmati baca firman dan doa langsung? Enggak. Saya mau katakan jujur ngomong, enggak langsung. Tapi ketika kita mulai mengerti bahwa ini tentang hubungan, Tuhan nggak nuntut Anda langsung. Suatu hubungan adalah menuntun, bukan menuntut. Suatu hubungan akan bertumbuh ketika seorang anak merasa dia dituntun oleh bapaknya. Tetapi ketika seorang anak merasa dituntut terus, maka akan ada jarak. Amin. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan berikan pada kita. Begitu baiknya Tuhan. Walaupun murid-muridnya sudah ngerti, sudah ngelihat, tetapi mereka gagal, Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan. Tuhan tetap latih mereka untuk berfokus pada firman. Dan pada akhirnya,
pada akhirnya setelah mereka juga diberikan Roh Kudus, murid-murid ini menjadi orang-orang yang berfokus pada firman. Mereka melakukan kuasa mujizat. Mereka tidak gentar. Mereka tidak takut. Paulus, Silas dimasukkan dalam penjara, diikat di tempat yang paling dalam. Mereka nggak takut. Karena mereka lebih melihat firman. Firman itu yang menguasai mereka sehingga mereka tidak memiliki ketakutan. Amin. Oleh sebab itu, mari kenali dia, maka Anda akan suka firman. Kenali pribadi dia sesungguhnya, maka Anda akan suka ngobrol sama Tuhan, yaitu doa. Oke, lanjut. Mujizat yang sama, ayat yang sama, Yohanes 6, 19 sampai 21. Ya, apa yang mau ditekankan di sini, apa yang Tuhan mau bicara di sini adalah kata sesudah. Lalu kira-kira 2-3 mil jauhnya. Apa yang mau saya katakan di sini adalah dunia. Ayat 19 menggambarkan apa yang diperlihatkan dunia. Dunia selalu dibatasi. Kata sesudah ini adalah sesudah saya berdoa begini lama, kok masih belum didengar. Karena murid-muridnya sudah mendayung begitu lama. Ya, dari kira-kira saudara mungkin kira-kira 5-6 jam. Karena Yesus baru datang jam 3 malam, murid-muridnya sudah berjalan dari jam 9 malam, kira-kira 6 jam, mereka harus baru berjalan 2-3 mil. Jadi sehingga kata sesudah ini adalah, sesudah kita bergumul begitu lama, hasilnya belum ada. Sesudah kita berdoa begitu lama, hasilnya belum kelihatan. Itu maksudnya kata sesudah. Lalu apa yang terjadi? Dari ayat 6, pasal 6 ayat 21, ini dari persepsi Yesus. Nah, ketika ada Yesus di dalam perahu mereka, seketika sampai ke tempat yang mereka tuju. Amin. Dahsyat Tuhan kita, Bapak Ibu. Ya, Anda melihat di sini. Maksudnya apa? Ini saya bukan berkata begini bahwa kalau ada Tuhan langsung ekspres, sampai. Bukan. Bapak Ibu, yang mau saya katakan adalah intinya adalah Tuhan tidak dibatasi waktu. Kerajaan Allah tidak dikendalikan oleh waktu. Kadang-kadang waktu asal begini. Berapa lama pun Anda telah bergumul, tidak akan pernah terlambat. Sisa waktu sedikit apapun juga tidak akan pernah tidak cukup buat kerajaan Allah melakukan kuasanya, mujizatnya. Umur berapapun Anda tidak membatasi Tuhan pakai Anda. Amin. Ini dia. Bahwa dia adalah God of times, Tuhan atas waktu. Luar biasa Tuhan kita. Anda suka Tuhan kita? Ini dia, bukan tentang kita, tapi dia. Ketika Anda melihat pada kita, Tuhan aku sudah doa puasa, aku sudah berusaha, aku sudah berbuat baik sama saudaraku, sama pasangan hidupku, sama anakku, sama orang tuaku, atau sama bosku, atau siapapun juga. Tapi belum ada hasilnya, maka tambah buruk. Itu jangan mau diintimidasi dengan dunia, tetapi Anda mulai pakai dan lihat firman Tuhan. Tuhan Kau Allah yang mengatasi waktu. Enggak peduli berapa lama aku sudah berdoa, enggak peduli berapa lama aku sudah diperlakukan tidak adil, tetapi aku tahu seketika Engkau akan sampaikan aku ke tempat yang aku tuju. Seketika Engkau akan sampaikan aku di mana aku diangkat naik. Amin, Bapak Ibu. Oke, inilah ringkasan dari apa yang kita dapat dari mujizat yang ke-5 tadi, bahwa bukan tentang kemampuan Anda dan apa yang Anda lihat, tetapi apa yang Tuhan lihat dan Tuhan mampu lakukan. Pertanyaannya, apakah Anda lihat? Tuhan melihat Anda, Tuhan mendatangi Anda, dan Tuhan melakukan buat Anda. Yang kedua, kalau Anda fokus pada apa yang Anda lihat, ketakutan akan datang. Tapi ketika Anda fokus pada firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kekuatan akan datang. Kemudian dia Tuhan di atas waktu. Amin. Bapak Ibu semua, kita break dulu di sesi ini, sesi yang pertama ya, dari Pulau Kerajaan Allah. Kita akan lanjutkan kemudian dengan mujizat yang kedua. Terima kasih, Tuhan berkati.